Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang unit 3, pertumbuhan dan perkembangan individu. Saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Santi Sri Herlina, Saski Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Fiandi, dan Syifa Syafira. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Beberapa penyakit juga bisa diturunkan dari orang tua. Kedua, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga ada hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Bahkan hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Yang keempat ada nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses ini. Sebaliknya, makan berlebihan dengan nutrisi tak seimbang bisa berujung munculnya masalah kesehatan. Yang kelima, aktivitas fisik. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Peran penting lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa melawan kuman dengan optimal. Yang selanjutnya ada pendidikan, baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Proses ini juga akan membimbing kedewasaan anak menjadi lebih baik. Yang terakhir ada lingkungan. Juga dianggap penting sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan ini amat luas, dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan nutrisi, hingga geografis. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Tahap pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran. Perkembangan pada manusia terjadi secara bertahap dengan ciri-ciri tertentu. A. Balita, bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Ciri-ciri masa balita sebagai berikut. Perkembangan fisik sangat pesat, perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap suatu kata, kemudian berbicara. Perkembangan seperti bertepuk tangan, meminta, minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. B. Anak-anak usia 6-10 tahun. Ciri-ciri masa anak-anak sebagai berikut. 1. Mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 2. Rasa ingin tahu sangat besar. 3. Keinginan untuk sesuatu sangat besar. 4. Mengenal baik dan buruk. Kelima, emosi masih berubah-ubah. C. Masa remaja usia 11-18 tahun. Masa puber terjadi perubahan fisik dan psikologi yang pesat. Anak perempuan lebih cepat mengalami masa puber daripada anak laki-laki. Perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan ini meliputi ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. A. Laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh.
Sperma dihasilkan oleh testis. Ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki: 1. Dada menjadi lebih lebar dan bidang. 2. Suara membesar dan berat. 3. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 4. Tumbuh jakun membesar. B. Perempuan. Masa puber seorang perempuan dimulai ketika organ-organ reproduksi perempuan telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan haid atau menstruasi yang keluarnya darah dari lubang vagina akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Lama siklus menstruasi perempuan berbeda-beda. Lama ini dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan lainnya. Rata-rata siklus menstruasi 28 hari. Ciri-ciri kelamin sekundernya: pertama, payudara dan pinggul membesar. 2. Kulit menjadi halus. 3. Suara kecil dan lembut. 4. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. D. Manula. Lanjut usia 50 tahun ke atas. Ciri-ciri manula sebagai berikut: penurunan fungsi organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. 2. Gerak menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos osteoporosis. 3. Tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. 4. Pada wanita mengalami menopause, tahapan perkembangan manusia ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik terdiri dari A. Pertumbuhan sebelum lahir. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan syaraf yang membentuk sistem yang lengkap. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan setelah lahir merupakan pertumbuhan seorang bayi yang memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki masa kematangan kehidupan. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8-12 tahun. Mulai saat itu sampai anak berusia 15 atau 16 tahun pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa-masa ini disebut dengan ledakan pertumbuhan pubertas, kemudian disusul dengan periode tahap dewasa. Yang kedua, intelek. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Menurut Piaget, Sarito 1991 mengikuti sebagai tahap-tahap berikut. Yang pertama, masa sensori motor refleks dimulai dari 0 sampai 2,5 tahun. Yang kedua, masa praoperasional, kemampuan seorang anak yang menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, masa konkreto prerasional, identifikasi, negasi, reprokasi. Yang keempat, masa operasional, yaitu berpikir abstrak dan hipotesis dimulai dari 11 tahun sampai dewasa. Yang aspek berikutnya yaitu emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah, sedih, dan bahagia. Yang keempat ada sosial. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah komunikasi dan setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keenam, bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu. Yang terakhir, sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral sangat perlu mendapatkan perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah lain untuk menunjukkan pengertian remaja yaitu pubertas. Pubertas berasal dari kata pubes dalam bahasa Latin yang berarti rambut kelamin, yaitu yang merupakan tanda kelamin sekunder yang menekankan pada perkembangan seksual. Dengan kata lain, pemakaian kata pubertas sama dengan remaja, tetapi lebih menunjukkan remaja dalam perkembangan seksualnya, atau pubertas hanya dipakai dalam hubungannya dengan perkembangan bioseksualnya.
Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jika dilihat dari rentang usia remaja, menurut Hurlock tahun 1964 menyatakan rentangan usia remaja itu antara 13 sampai 21 tahun, yang dibagi pula dalam usia remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. WHO menetapkan batas usia 10 sampai 20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan atau fertilitas wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria. Dan WHO membagi kurung usia dalam 2 bagian, yaitu remaja awal 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir 15 sampai 20 tahun. Selain itu, ada juga yang membagi usia remaja menjadi 3 fase perkembangan, seperti yang dikemukakan oleh Monks dan kawan-kawan pada tahun 2002. Monks membagi fase-fase masa remaja ke dalam 3 tahap, yaitu remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Mengingat saat mulainya masa remaja sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan perorangan, maka penentuan umur saja belum cukup untuk mengetahui apakah suatu tahap perkembangan baru telah atau belum dimulai. Penggolongan remaja yang semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja dengan keadaan sosial psikologinya yang berlainan. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa. Dimulai dengan pubertas, ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat masa pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Di antara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh. Badan menjadi semakin panjang dan tinggi. Selanjutnya, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh. Sarwono, 2006-52. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Pada akhir dari perkembangannya, fisik ini akan menjadi seorang pria yang berotot dan berkumis, yang menghasilkan beberapa ratus juta sel mani atau spermatozoa setiap kali ia berejakulasi atau memancarkan air mani. Atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Vickers, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu di dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas yang harus ditempuh. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Vickers dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat, agar ia atau mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.